Oke, jadi yang akan kita bahas di sini istilah-istilah yang secara umum yang perlu kita pahami juga sebelum nanti masing-masing agama pasti juga akan memiliki cara atau perspektif ajaran agama yang terkait. Nah, secara umum kata moral itu selalu mengarah kepada nilai-nilai baik atau buruk yang secara umum itu diterima atau dipahami mengenai sikap dan tindakan seseorang. Maka sering disebut kalau moralnya tidak baik, nah berarti di situ ada sikap tindakan yang tidak baik. Nah, tidak baik dalam arti apa? Tidak baik dalam hal ini terkait dengan tuntutan martabat manusia. Apakah nilai itu sesuai dengan keluhuran martabat manusia? Apakah buruk itu memang sungguh-sungguh bertentangan dengan tuntutan martabat manusia? Misalnya mengancam keselamatannya, menodai ya, harga dirinya, atau mencoreng nama baik dan seterusnya. Jadi kata moral di sini lebih mengarah kepada suatu sifat baik atau buruk yang secara umum itu dipahami, diterima mengenai sikap dan tindakan. Maka masih netral, bisa buruk, bisa baik ya. Nah, sedangkan kalau istilah moral baik, ya berarti itu memang nilai kebaikan yang menjadi ukurannya. Moralnya tidak baik itu tentu sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tuntutan martabat manusia. Sementara moralitas itu menyangkut keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruknya tingkah laku. Nah, ini sebagai istilah saja. Istilah lain yang sering kita jumpai adalah ada istilah etika. Etika itu lebih merupakan kajian keilmiahan dari perspektif ilmu filsafat, yaitu ilmu filsafat tentang tingkah laku. Kadang-kadang memang kita mencampur adukkan ya etika dan moral, ya, bahkan etis dan seterusnya. Kadang-kadang kita campur adukkan. Walaupun sebenarnya secara substansial itu selalu mengarah kepada sikap dan tindakan manusia, memang. Ya. Sedangkan kalau etika itu lebih soal kajian keilmiahan dari sisi pandang perspektif ilmu filsafat tentang tingkah laku manusia. Etis. Nah, etis itu adalah keadaan yang sesuai dengan asas atau nilai kebaikan. Nah, di sini. Kalau tidak etis ya berarti tidak sesuai. Kata etis di sini bisa menyangkut soal penampilan, bisa menyangkut soal istilahnya itu mungkin ya apa ya kelayakan ya atau tidak seseorang di dalam mungkin berbicara, mungkin bertindak, bersikap dalam hubungannya dengan orang lain. Kata etis di sini dekat dengan sikap hormat seseorang terhadap orang yang lebih senior atau orang yang lebih berpengalaman, orang tua dan seterusnya. Sering dikaitkan dengan soal itu kata etis itu. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk sikap etis tidak etis yang sebenarnya ini menunjukkan suatu mungkin sikap, perilaku, penampilan, cara berbicara, cara berpakaian dan lain sebagainya yang tentu semua itu terarah kepada siapa pelakunya. Kalau Anda ketemu dengan dosen Anda dan Anda itu ngomongnya tidak standar sebagai seorang mahasiswa terhadap dosen, sebagai seorang mahasiswa atau anak terhadap orang yang lebih tua, lalu seolah-olah Anda memandang seperti sahabat, nah berarti nggak etis. Misalnya ya bahkan ngomong sambil merokok misalnya ya, mungkin alasannya dosennya juga sedang merokok. Nah sebenarnya dosen itu sendiri ketika melayani mahasiswa dengan merokok itu pun kategori tidak etis gitu. Saya tidak mengatakan hanya mahasiswa ya, hanya diperlakukan untuk mahasiswa terhadap orang tua, bukan. Tapi kalau dosen melayani mahasiswa
sambil merokok itu juga tidak etis. Mengajar sambil merokok itu juga tidak etis. Nah ini kadang-kadang kita sulit membedakan antara istilah etis dan moral, moralitas. Kemudian etos. Etos ini ya kurang lebih sama seperti sikap, tindakan, perilaku ya yang itu dipakai sebagai sebuah cara sikap komunitas atau kelompok. Maka disebut di sini pandangan atau sikap hidup yang khas pada suatu kelompok atau golongan masyarakat. Maka ada istilah etos kerja. Ada istilah kode etik. Nah, ini kan sebenarnya nanti dekat dengan soal ini, kode etik. Kode etik itu sekumpulan asas-asas yang memang itu dihimpun, lalu itu menjadi pedoman dalam bersikap, perilaku, bertindak oleh anggota komunitas atau anggota kelompok masyarakat. Sehingga memang etos dengan kode etik itu nyambung ya. Nah, kalau misalnya seorang dokter, tentu dia harus sadar kode etik para medis ya, kode etik kedokteran. Berkait dengan informasi mengenai kondisi pasien misalnya. Nah, dokter yang sungguh-sungguh memiliki kesadaran etos yang benar dan mengikuti kode etik, meski dia tahu persis pasiennya mungkin ya tidak akan lama lagi dia akan meninggal. Tapi dia cara menginformasikan kondisi itu harus memperhitungkan nilai etos, nilai etika, nilai moral bahkan ya di situ. Tidak lalu sembarangan lalu ya sudah nggak usah repot-repot lalu ngomong dengan keluarganya ya. Nggak usah repot-repot. Ini paling nanti sore itu sudah meninggal. Jadi siap-siap saja. Kan dokter tidak akan mengatakan begitu kan. Tetapi bagaimana memperhitungkan kondisi mental, kejiwaan, perasaan dari pihak keluarga ya, terutama orang tua dan saudara-saudara dekat tentang kondisi pasien yang memang sudah ya kritis katakanlah. Itu termasuk juga seorang dokter yang menerima pasien dan pasien itu sebelumnya dia pernah periksa pada dokter lain. Dan di sana ada rekam medis tentang kondisi yang dikeluhkan. Lalu pasien itu membawa hasil rekam medis dari dokter, dari rekomendasi dokter sebelumnya, lalu dia periksa dokter lain. Dokter kedua yang memeriksa itu harus sadar kalau dia punya kesadaran etos dan mengikuti kode etik, dia tetap harus mengakomodir, memperhatikan hasil diagnosa oleh dokter sebelumnya. Itu namanya mengikuti kode etik para medis. Punya etos kerja yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lalu sembarangan, udah pokoknya kalau menjadi pasien saya dari nol sekarang harus cek laborat, cek ulang lagi ya. Wah itu namanya pemborosan. Jadi kalau misalnya di dalam rekam medis itu sebenarnya semua dokter sudah bisa membaca dan hasil dari rekam medis itu sungguh-sungguh bisa dikatakan akuntabel, terpercaya, ngapain harus tes ulang? Itu kan namanya pemerasan. Mestinya apa yang dirujuk oleh dokter sebelumnya tentang hasil diagnosa dan didukung dengan rekam medis, bahkan mungkin juga ada periksa-periksa laborat yang lain, itu yang harus ditindaklanjuti. Itu namanya dokter yang tahu kode etik dan sadar mengenai etos kerjanya. Seorang jurnalis, seorang wartawan ya, yang tahu tentang kesadaran etos dan kode etik jurnalistik misalnya, dia pasti juga ketika meliput sebuah peristiwa kasus tertentu yang melibatkan misalnya pejabat publik ya, tentu dia juga tidak semena-mena memakai judul atau titel berita yang begitu bombastis atau spektakuler atau mengundang penasaran publik. Tentu ada trik-trik di mana judul berita itu di satu pihak memang diharapkan bisa menarik pembaca. Tetapi di lain pihak jangan sampai dari judul itu saja sudah bertendensi mendiskreditkan personil tertentu.
pribadi tertentu, pejabat publik tertentu. Padahal setelah ditelusuri kasusnya itu tidak sedemikian ya, bagaimana ada dalam judul. Nah ini saya kira baru pemilihan judul saja itu harus diperhitungkan kode etiknya ya, supaya orang tidak semena-mena untuk melaporkan. Meskipun memang ada fakta-fakta, tetapi bagaimana fakta itu disajikan sesuai dengan aturan main pemaparan jurnalistik ya. Itu saya kira semua itu mempunyai kode etiknya. Itu contoh mengenai etos dan kode etik. Kemudian etiket, ini soal sopan santun. Sopan santun itu memang belum mengarah kepada nilai moral. Sopan santun itu lebih ya tadi termasuk di dalamnya cara berbicara, menghormati orang lain, menghargai orang lain ya. Kemudian misalnya ketika rapat lalu orang itu saling sahur manuk gitu ya, tidak interupsi dulu saya, tapi asal ngomong. Nah, itu orang nggak tahu sopan santun di dalam sebuah rapat atau meeting atau diskusi ya. Tidak sopan karena apa ya? Karena dia tidak memperhitungkan pihak lain, juga tidak memperhitungkan kalau dia begitu itu kira-kira apakah itu nanti berdampak baik atau tidak. Nah, kadang-kadang orang yang tidak tahu sopan santun itu hanya memikirkan secara mungkin spontan, emosional saja, yang menurut dia baik lalu katakan. Dia cenderung egois. Soal berpakaian ya, di kampus ya umumnya itu juga ada ketentuan-ketentuan tentang kesopan santunan. Misalnya soal pakaian, soal sepatu. Lalu ada tulisan mahasiswa kaos oblong, celana butut, sandal jepit tidak akan dilayani untuk urusan akademik misalnya. Nah, kita perlu menempatkan dalam urusan-urusan yang formal akademis ya tentu harus menyesuaikan soal penampilannya, soal pakaiannya dan seterusnya. Ini sopan santun. Memang tidak serta-merta akan mempengaruhi soal keselamatan orang, tidak. Tapi beda kalau moral itu menyangkut keselamatan, menyangkut hidup matinya juga bahkan. Ya, kalau soal sopan santun paling-paling hanya orang batin ya dalam hati, oh orang ini enggak sopan, orang ini enggak bisa menyesuaikan, bisa menempatkan, paling hanya gitu saja. Karena seolah-olah dia hanya memikirkan kepentingannya. Ke gereja dengan pakaian yang minimalis misalnya ya. Ya ini catatan bagi banyak orang ya. Ketika mau ke gereja ikut merayakan Ekaristi lalu dia pakaiannya minimalis. Maaf ini kebanyakan memang perempuan. Tapi yang laki-laki pun juga ada pakaian yang ya seperti pakaian untuk main ya, pakaian untuk olahraga lalu masuk gereja. Itu kan juga kategori tidak sopan. Maaf ya, kalau saya mengatakan tidak sopan berarti bukan kok boleh atau tidak boleh. Ini soal kesadaran kelayakan gitu loh. Layak dalam arti apa? Nah kalau saya berpenampilan semacam ini apakah layak? Bahwa saya disebut sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang layak untuk mendapatkan pengakuan ya. Yang namanya bermartabat itu pasti ya melekat pada seluruh dirinya. Yang layak untuk diakui, dihormati. Jadi sebenarnya soal pakaian itu bukan lebih-lebih mengarah kepada apa ya semacam selera. Kadang-kadang orang ya aku nyaman kok dengan pakaian ini. Kalau orang memiliki kesadaran sopan santun, nanti dulu nyaman untuk you, tetapi apakah penampilan dengan pakaian semacam itu membuat orang nyaman atau tidak? Ini masalahnya. Membuat orang itu risih atau tidak. Persoalannya di situ, sopan atau tidak sopan itu adalah itu. Sehingga esensinya adalah memperhitungkan orang lain, pihak lain, pribadi lain yang akan dijumpai. Apakah sikap, perilaku, tata penampilan, tata bicara Anda itu sungguh bernuansa menghargai, respek, menghormati orang lain yang menjadi
lawan bicara Anda yang Anda jumpai. Ini perkaranya. Sopan tidak sopan itu bukan soal selera, aku happy dengan pakaian ini. Ini kan sudah tren. Ini namanya egois itu ya. Nah, ini memang kadang-kadang selera sopan tidak sopan itu sangat apa ya, relatif gitu ya. Tetapi kalau kita sadar sebagai orang ketimuran ya, budaya ketimuran itu kan yang jelas kita tahu ya, bagaimana soal berbicara saja itu sudah ada gradasi ya, ada nilai-nilai sopan santunnya sendiri. Tidak sembarang orang lalu teriak-teriak ngomong sampai gebrak-gebrak itu ya kategori tidak sopan. Jadi ini ya saya kira etiket ini kaitannya dengan soal sopan santun. Memang ini tidak mengarah kepada hidup matinya seseorang secara langsung loh ya maksud saya. Nah kemudian ini ada etikat atau itikat atau etikat. Sebenarnya ini lebih menyangkut soal motivasi ya, maksud, niat-niat, kehendak. Niat hatinya apa itu? Etikat. Maka di sini menyangkut soal kecenderungan otentik hati nurani seseorang. Yang namanya etikat itu atau etika. Etikatnya baik nih. Berarti kan dia memang motivasi dasarnya baik. Komitmennya baik. Kemauan, kehendak, niatnya baik gitu. Walaupun kadang-kadang niat-niat baik yang ada di dalam hati seseorang itu tidak serta-merta bisa terjemahkan, bisa diterjemahkan atau terjemahkan gitu di dalam sikap-sikap, tindakan dan mungkin pembicaraan. Penampilannya mungkin juga tidak meyakinkan bahwa orang itu berniat baik. Tapi istilah etikat itu sendiri sebenarnya mengarah kepada suatu kondisi otentik hati nurani seseorang yang murni ya, otentik dalam arti itu. Oke, kemudian ada istilah immoral dan amoral. Kalau immoral itu bertentangan dengan asas atau prinsip moral yang berlaku. Artinya ya bertentangan dengan norma moral. Bertentangan dengan martabat manusia. Yang merusak keluhuran martabat manusia, mencederai keluhuran martabat manusia, tidak menghormati keluhuran martabat manusia. Itu immoral. Nah, sedangkan unmoral atau sering juga disebut non moral itu sebenarnya netral ya, di luar bidang tuntutan moral yang berlaku umum. Di luar. Apa maksudnya? Nah, ketika ada seorang anak kecil lalu dia tiba-tiba memukul kepala bapaknya, kita sulit untuk mengatakan, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa anak ini tidak bermoral. Ya anak kecil apalagi balita ya, dia belum tahu tentang nilai sopan santun apalagi nilai moral. Pegang peso lalu main-main peso kemudian tanpa bermaksud ya, lalu peso itu nancap ke perut temannya. Ya, ini di luar bidang tuntutan moral karena anak itu masih di bawah umur gitu loh. Bahkan termasuk orang yang mengalami gangguan jiwa, orang gila misalnya, lalu dia ngamuk dengan senjata tajam, sampai juga mungkin menusuk orang yang lewat berpapasan dengan dia. Nah, kita sulit untuk menuntut dia, tidak bisa begitu saja menuntut secara moral, karena orang yang dalam keadaan tidak normal, apalagi tidak sadar secara kejiwaan, sadar penuh ya, termasuk orang mabuk itu, ya sulit kita tuntut secara moral. Itulah kadang-kadang memang persoalannya ya unmoral itu ya kita berhadapan dengan kondisi yang tidak normal gitu atau tidak wajar mengenai perilaku orang itu, sehingga sulit bagi kita untuk menuntut secara moral atau mempersoalkan secara moral. Kemudian istilah kesusilaan. Kesusilaan itu lebih soal sikap batin yang sesuai dengan norma-norma kelakuan. Kalau ada istilah wanita tuna susila atau asusila, asusila. Nah, di situ sebenarnya
wanita tersebut mendapatkan label karena mungkin pekerjaannya, yang intinya dia itu memberdayakan atau mengeksploitasi dirinya, ya, mengkomersialisasikan dirinya, kewanitaannya untuk mendapatkan keuntungan. Maka disebut asusila, ya. Itu perilaku dan juga sikap batin yang tidak sesuai dengan norma kelakuan. Dalam arti norma-norma kelakuan yang baik sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Mungkin ada orang mengatakan, loh ini kalau memang terpaksa bagaimana? Wanita itu seorang janda ditinggal minggat suaminya yang tak bertanggung jawab, sementara ada 3 anak kecil-kecil yang harus ditanggung. Lalu dia melacurkan dirinya. Maaf ya, nanti akan kita lihat apakah tindakan moral itu hanya mengarah kepada niat yang baik, tujuan baik saja. Ini yang sering orang menjadi salah kaprah. Betapapun niatnya baik, seorang ibu yang ditinggal minggat suaminya tadi, yang ditinggali 3 anak masih kecil itu untuk bertahan hidup, lalu dia menjual dirinya misalnya. Ini tetap dikategorikan sebagai ya asusila tadi, wanita tunasusila. Artinya apa? Ya, dia berperilaku yang jelas tidak sesuai dengan tuntutan kodrat norma-norma yang wajar sebagai manusia yang bermartabat. Manusia itu bukan untuk dieksploitasi, ya. Daya seksualnya apalagi ya, padahal seks itu sendiri kan sesuatu yang suci, yang mulia, yang luhur. Tidak bisa lalu dikomersialkan. Ketika orang mengkomersialkan daya seksual, berarti di situ dia menjual diri ya istilahnya. Padahal manusia bermartabat luhur. Ketika dia jual entah tubuhnya, kenikmatannya, nah di situ sudah dia mencederai martabatnya. Maka kata asusila itu ya mengarah kepada hal tersebut. Baik, ini istilah-istilah umum yang nanti tentu akan sering kita jumpai ya di dalam perbincangan tentang moralitas. Saya berikan kesempatan dulu, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Anda. Saya persilakan. Silakan. Ya, susahnya saya tidak bisa melihat Anda kecuali Widya Ayu Kinanti. Yang lain tidak on cam. Saya di lain pihak juga memaklumi Anda mungkin juga kesulitan kalau on cam, salah teknis dan mungkin juga tidak begitu lancar. Saya harapkan Anda tetap bisa mengikuti ya. Oke, terima kasih. Ajeng juga mulai menongolkan diri tapi ya, hilang lagi. Gepi, selamat datang. Santika, selamat datang. Silakan, Santika, mungkin ada pertanyaan? Anastasia, silakan. Ya. Saya belum ada Pak. Oh, belum. Soalnya Vero, Aurel, ada pertanyaan? Untuk saya Ya. Bagaimana, saya tidak mendengar, Vero? Kalau untuk saya pribadi sejauh ini belum ada Pak untuk pertanyaannya. Tapi yang Anda tangkap apa di antara beberapa istilah tadi yang membuat Anda tercerahkan begitu? Jadi untuk etika misalnya seperti itu. Jadi kayak kita seperti Mohon maaf Pak,
Maaf Pak, termute. Oh, sorry. Silakan GB. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang bisa Anda tangkap dari penjelasan secara umum tadi mengenai peristilahan dalam kajian tentang moralitas. Silakan. Kalau yang ada yang itu kan dari moralitas itu ada beberapa istilah, itu artinya beda-beda tapi saling terkait dan kita kan itu Pak. Oke, jadi GB menangkap bahwa peristilahan-peristilahan itu tadi meskipun beda ada penekanan-penekanan tapi ada keterkaitannya. Begitu ya. Oke, Ajeng, silakan, mungkin ada. Kalau saya belum ada pertanyaan, Pak. Kalau yang saya tangkap, orang itu terdapat sifat dan buruk yang dapat diterima dengan orang lain. Gitu, Pak. Oke. Jadi lebih pada kesadaran tentang sikap tindakan baik atau buruk ya. Lebih pada soal itu ya. Widya Ayu mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Siska? Kalau dari saya sendiri tidak ada pertanyaan, Pak. Oke. Yang Anda tangkap yang sedikit memberikan pencerahan apa dari beberapa istilah yang sebenarnya sudah lazim ya kita dengar? Kalau dari saya sendiri yang menurut saya itu lebih mencerahkan itu ada di bagian terakhir tadi, yang unmoral sama kesusilaan. Jadi saya lebih jelas kayak tentang unmoral kalau nggak semua kalangan itu bisa dipukul rata kayak anak kecil tadi, nggak bisa kita ngomong anak itu nggak bermoral, padahal memang dia masih kecil jadi nggak paham. Terus untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus, jadi itu saya lebih paham kalau ada ternyata istilah yang namanya moral itu, jadi saya lebih paham di situ. Dan untuk kesusilaan sendiri juga saya lebih tercerahkan kalau misalnya memang manusia terus menjaga martabatnya dan martabatnya harus lebih. Oke, ya terima kasih. Nah, sekarang saya akan lanjut saja beberapa penjelasan yang lain. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana sebenarnya norma moral dan penghayatan iman. Kalau sebelumnya kita membahas tentang religiositas dan spiritualitas. Nanti akan mengarah kepada moralitas ya. Norma moral dan penghayatan iman itu apakah ada hubungannya? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul menjadi perenungan kita adalah bagaimana hubungan antara perbuatan baik dengan iman? Apakah itu bisa dipisahkan ya secara mandiri? Perbuatan baik dan tindakan beriman. Apa peranan perbuatan baik bagi kehidupan beriman? Nah, sering orang itu selalu mengambil suatu sikap dikotomis begitu. Yang penting kan saya berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan baik dalam arti apa, baik dalam versi ajaran apa. Kalau Anda sebagai orang Katolik, nah baik secara Katolik itu yang macam apa? Kadang-kadang ya orang begitu mudah untuk semacam latah. Yang penting tidak merugikan orang lain. Apakah setiap tindakan tidak merugikan orang lain itu senantiasa baik-baik saja dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral? Nah ini baru kita bisa menelusuri. Kalau ada orang melihat sebuah peristiwa kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil di pinggir jalan itu. Sore itu hujan gerimis, anak itu lari-lari sambil melihat ke atas mau menangkap layang-layang yang putus talinya. Tapi kecelakaan tak terhindar. Anak itu tertabrak dan yang menabrak langsung lari. Anda melihat itu. Nah,
Kalau hanya prinsipnya yang penting tidak merugikan orang lain, mungkin Anda melihat itu lalu tidak peduli apapun. Anda juga bukan yang menabrak kan, tidak merugikan. Kadang-kadang mungkin bukan saya menabrak kok, apa urusannya? Apalagi saya juga ada kepentingan lain yang lebih mendesak. Nah inilah kadang-kadang kita sulit untuk bisa mengambil suatu komitmen di mana di dalamnya ada pertanggungjawaban moral gitu. Di mana letak imannya? Nah, di sini kan tertantang sebenarnya. Maka perlu ada ya kesadaran tentang katakanlah kategori atau tingkatan kebaikan-kebaikan yang lebih ya bersifat manusiawi ya. Saya mengatakan ini bukan sekedar manusiawi, bukan. Tapi itu sebuah kebaikan yang memang begitu lazim sebagai seorang makhluk hidup yang disebut manusia. Misalnya, kebaikan yang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, harapan manusia untuk mencapai kepuasan misalnya, melakukan sesuatu demi kepuasan. Entah yang dilakukan itu hobi atau mungkin yang dilakukan itu melakukan sesuatu di tengah publik, itu saya puas. Atau ingin mencari harga diri, atau kerja keras hanya semata-mata bertahan untuk hidup, lalu hanya berfokus pada kepentingan untuk bertahan hidup, bahkan tidak memperhitungkan bagaimana cara perjuangan itu dilakukan dalam rangka memperoleh rezeki. Kasus tentang seorang ibu yang ditinggal minggat suaminya tadi, lalu dia melacurkan diri. Mungkin dia yakin saya bertanggung jawab, saya baik pada keluarga saya, 3 anak saya ini. Untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup ya ini saya terpaksa gitu ya. Mungkin ada unsur keterpaksaan, itu manusiawi. Lapar butuh makan itu manusiawi. Ingin bertahan dan mencapai kelangsungan hidup itu manusiawi. Atau melakukan sesuatu untuk mengejar kesejahteraan diri dan juga mungkin sesama dalam arti mungkin anggota komunitas atau keluarganya. Itu sangat manusiawi. Melakukan tindakan kebaikan karena balas budi. Nah, itu manusiawi. Daripada orang tidak tahu terima kasih ya, sudah pernah dibantu ketika orang yang bantu itu mengalami kesulitan lalu seolah-olah dia tidak ingat. Kalau orang yang manusiawi ya melihat orang yang dulu pernah membantu saya lalu dia mengalami kesulitan lalu saya akan berbalas budi, ganti membantu dia. Itu manusiawi. Nah, sekarang tindakan-tindakan kebaikan-kebaikan yang diyakini masih dalam label atau dalam skop manusiawi tadi, bagaimana itu dibawa ke level imani. Kalau kebaikan manusiawi itu diarahkan untuk kebutuhan manusia, kebutuhan mungkin sesamanya, dirinya, entah ini kepuasan, harga diri, kesejahteraan, termasuk balas budi tadi. Tetapi kalau kebaikan imani itu arahnya untuk Tuhan. Apa maksudnya? Bahwa manusia melakukan suatu kebaikan, apapun bentuknya, semua itu diarahkan dalam rangka demi Tuhan. Entah disebut demi kemuliaan bagi nama Tuhan yang semakin besar, ya. Ada istilah ad maiorem Dei gloriam. Bahkan orang Katolik, orang Kristiani pada umumnya itu saya kira Anda tahu semua di dalam Injil Matius bab 5 ya kalau nggak salah ayat 16 itu tentang garam dan terang dunia. Mungkin bisa saya perlihatkan, moga-moga tidak keliru ya yang saya sebutkan tadi. Oh, ayat 16 ya. Apakah tayangan tentang kitab suci elektronik ini sudah tampil di layar Anda? Belum, Pak. Oh, belum? Oke, sorry.
Oke, ini sudah ya? Sudah, Oke? Pak. Ya, Pak. Sudah, oke. Nah, ini dari Injil Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini tindakan yang sungguh-sungguh memiliki nuansa penghayatan iman, ya. Demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Ad maiorem Dei gloriam. Jadi tindakan baik itu bukan untuk mencari prestis, popularitas, ketenaran, pujian, ya. Itu kan manusiawi. Ini baru sebatas harapan untuk pemenuhan kemanusiaannya. Melakukan kebaikan supaya dipuji orang, melakukan kebaikan supaya dianggap orang sosialis, ya. Melakukan kebaikan supaya dianggap orang yang murah hati dan seterusnya dan seterusnya. Ini soal manusiawi. Tapi kalau iman, ya memuliakan Bapamu yang di surga ini tadi. Kalau dalam istilah yang saya sebutkan tadi adalah ya bagaimana perbuatan baik itu diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan ini. Contoh lain, ketika orang bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan jujur, ya, dengan tanggung jawab. Nah, kalau bekerjanya itu rajinnya, jujurnya, tanggung jawabnya itu mungkin ya demi kelangsungan pekerjaannya supaya tidak mendapat kondite yang jelek sampai akhirnya mungkin dipecat begitu, ya. Supaya nanti kalau dilihat pimpinannya lalu mendapatkan prospek untuk kenaikan tunjangan atau gaji dan seterusnya, itu manusiawi. Tetapi bekerja dengan sedemikian penuh dedikasi, tanggung jawab, jujur dan seterusnya, karena dia menghayati pekerjaan sebagai panggilan. Beda ini. Bahwa ketika dia melakukan pekerjaan itu, dia menghayati itu sebagai keikutsertaan di dalam karya Tuhan sendiri. Dia menghayati ini sebagai ibadah, ya. Begitu di dalam agama Islam sering disebutkan. Atau sebagai panggilan. Saudara-saudara, jangan salah ya, saya itu menjadi dosen belum pernah bercita-cita ketika saya SMP, bahkan ketika saya SLTA. Saya belum pernah mempunyai cita-cita menjadi seorang pendidik, seorang dosen. Bahkan ketika lulus SMP, saya diarahkan bapak saya supaya sekolah di SPG, ya, SPG yang favorit, ya, di SPG Vanlit, Pangudilur, Muntilan itu. Tapi saya nggak suka jadi guru ketika itu. Lalu saya pilih STM. Kenapa? Alasannya bapak, ya karena bapak nggak bisa menyekolahkan kamu di SMA yang umum yang seharusnya masih harus studi lanjut, ya, sarjana. Maka ya sulah kejuruan. Lalu akhirnya milih STM. Saya lulus STM bekerja 2 tahun di sebuah perusahaan keramik. Nah, saudara-saudara, saya ingin cerita sedikit. Mungkin saya pernah cerita soal ini. Selama 2 tahun saya bekerja dengan bekal STM itu, saya bergulat betul. Bergulat tentang apa? Yaitu tentang panggilan hidup. Pekerjaan yang saya jalani di Tulungagung waktu itu sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan keramik itu, ya saya jalani, tapi saya tidak merasa berkembang. Saya bahkan tidak happy betul, ya. Memang saya sudah mendapatkan gaji sendiri, saya mandiri dan bahkan sekali tempo juga bisa membantu untuk keperluan studi adik saya yang waktu itu. Tapi pekerjaan yang saya jalani itu sungguh-sungguh belum membuat saya itu merasa ada sesuatu yang sungguh membahagiakan saya, dalam arti saya menemukan arti dan makna hidup saya. Nah, disitulah saya bergulat. Pergulatan meniti panggilan hidup. Nah, saya ingin menempatkan bahwa pekerjaan yang kelak itu saya tekuni, profesi yang saya jalani itu sebagai sebuah panggilan. Dalam arti apa? Bahwa saya bekerja bukan semata-mata untuk mencari duit, mencari rezeki. Tetapi saya bekerja
Saya juga ingin berkembang terus dan memaknai hidup saya. Dan pekerjaan yang saya tekuni itu sungguh-sungguh saya hayati sebagai keikutsertaan dalam karya Tuhan. Panggilan. Ini baru yang namanya bekerja dengan baik didasarkan semangat iman. Kalau semangat manusiawi ya bekerja baik supaya bisa lembur, bisa mendapat prospek, ya itu manusiawi. Prospek kenaikan pangkat, dan seterusnya ya, karir dan seterusnya. Tapi ketika orang menghayati itu sebagai sebuah panggilan, sembari juga mengikuti tuntutan-tuntutan kinerja, profesionalitas dan seterusnya, yang namanya karir tetap mengikuti, yang namanya kesejahteraan akan mengikuti, itu otomatis. Dan saya sudah buktikan. Nah, ketika itu saya memutuskan keluar dari pekerjaan, lalu saya belajar lagi. Studi. Paling tidak saya harus mencapai sarjana. Yang unik adalah saya ingin belajar, ternyata pilihan saya bukan di bidang teknik, mesin. Tetapi saya memilih bidang program studi yang mengembangkan kehidupan religius, moral, iman, keagamaan, itu. Saya belajar teologi, saya belajar kitab suci, saya belajar moral, saya belajar ilmu psikologi, saya belajar ilmu kependidikan, filsafat. Itu yang saya pelajari. Dalam rangka apa? Meniti panggilan. Dan itu saya buktikan. Saya lulus, lalu setelah lulus saya direkrut untuk bekerja di tempat di mana saya studi S1 tadi. Sampai sekarang lebih dari 32 tahun saya menekuni profesi yang saya ada sebagai panggilan. Nah ini saudara-saudara, ini saya ingin katakan. Kalau saya bekerja dengan baik, saya bertanggung jawab, saya semangat, saya berdedikasi tinggi, saya selalu meningkatkan profesionalitas, itu bukan semata-mata demi kesejahteraan. Bahkan kesejahteraan itu akan mengikuti dengan sendirinya kalau saya sudah mengerjakan pekerjaan tugas mengikuti tuntutan profesionalitas yang baku. Dan itu saya hayati lebih dari sekedar itu, bahwa saya bekerja itu sungguh-sungguh ikut serta dalam karya Tuhan di dalam mencerdaskan anak-anak Tuhan, termasuk membantu Anda untuk mencapai kecerdasan. Itu kebaikan imaninya ya, ada penghayatan panggilan tadi. Lagi, ketika orang membantu, ketika orang melakukan suatu tindakan kebaikan katakanlah, menolong orang yang kesulitan, membantu orang yang mengalami kekurangan, dan bantuan-bantuan yang lain. Bahkan saya menghayatinya, ketika saya ingin membantu, saya tidak akan mandang siapa yang akan saya bantu, dalam arti apakah orang itu pernah berjasa baik pada saya atau tidak. Saya tidak peduli. Supaya saya tidak terjebak pada hanya membantu sekedar balas budi ya. Tapi bantuan yang saya lakukan itu saya tempatkan dalam rangka ini loh. Mengapa ada kata puji syukur? Saya sungguh bersyukur karena Tuhan Maha Murah yang telah melimpahkan rahmat yang luar biasa untuk hidup saya. Maka ya sebagai orang beriman, saya sadar betul pantas untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Murah itu. Memberi pekerjaan saya, memberi jaminan masa depan bagi saya, dan seterusnya hingga sampai saat ini. Maka ketika saya membantu, itu saya tempatkan dalam penghayatan syukur. Maka berbagi berkah. Termasuk orang yang mungkin tidak saya kenal, tetapi orang itu de facto membutuhkan pertolongan. Itu. Jadi kebaikan imani ditempatkan di dalam konteks untuk menghayati ungkapan syukur atau mungkin sebagai pujian bagi Tuhan. Supaya dengan demikian ya, apa yang saya lakukan ini sungguh akan semakin mengarahkan orang menyadari akan Tuhan yang Maha Baik itu, Maha Murah tadi. Seperti yang tadi saya kutipkan dari Matius 5 ayat 16 tadi. Sehingga di sana sungguh demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kebaikan yang saya lakukan itu harapannya menyadarkan orang, menunjukkan orang bahwa betapa Tuhan itu Maha Baik. Dan saya menjadi salah satu
pribadi yang menyalurkan kebaikan atau rahmat Tuhan itu. Itu yang saya ingin tekankan berkaitan dengan apa yang tadi saya sebutkan, bahwa kebaikan itu memang harus memiliki dimensi imani. Oke. Kemudian saya ingin lengkapkan juga, tapi minta maaf, beberapa kutipan kitab suci, tetapi ini saya ambil dari Alkitab. Nah, saya yakin teman-teman semua yang beragama lain tentu juga memiliki ayat-ayat atau nas-nas yang kurang lebih menggambarkan tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu hendaknya mengarah kepada kebaikan sebagaimana seharusnya sebagai seorang beriman dan beragama, ya, sesuai dengan iman dan agama. Nah, kebaikan moral orang beriman hendaknya bermuatan nilai religius atau moral religius, ya. Moral sesuai dengan ajaran iman agama Anda. Nah, secara khusus ya, sebagai sebuah perkenalan saja, bagi Anda semua yang beragama Katolik, Kristiani pada umumnya, saya kira tidak asing. Tapi untuk teman-teman semua yang beragama lain, ini kurang lebih sebagai informasi, sebagai referensi yang penting, bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang kita dasarkan atau landaskan pada dasar firman, nah, kita bisa menghayatinya atau mempertanggungjawabkannya. Kebaikan itu memiliki dimensi imani tadi. Contoh, Yakobus 2 ayat 17. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Beriman bukan hanya sebatas doa, ibadat, devosi, meditasi, puji-pujian di tempat ibadat itu. Tapi beriman ternyata harus dibuktikan dalam bentuk amal kasih. Itu persoalannya. Tanpa perbuatan iman tidak ada maknanya. Tentu perbuatan itu adalah perbuatan yang diinspirasikan oleh ajaran iman itu. Bukan sekedar perbuatan sesuai dengan selera manusiawi saja, ya, tetapi perbuatan yang didasarkan pada ajaran iman. Iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu menjadi sempurna. Oke. Kalau mau mencapai kesempurnaan iman, mestinya kita harus melengkapi dengan aksi. Devosi itu baik, meditasi itu baik, tapi akan lebih sempurna kalau devosi dan meditasi itu dilengkapi dengan aksi konkret, tindakan. Demikian dalam surat Yakobus 2 ayat 22 itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah, tadi saya katakan ini pujian syukur. Artinya, perbuatan, tindakan termasuk perkataan kita sebagai orang beriman hendaknya selalu dikendalikan oleh kesadaran iman itu. Bukan kok terus selalu latah mengatakan demi Tuhan. Ya, enggak perlu selalu begitu. Tidak usah menyebut-nyebut demi Tuhan. Kalau Anda itu melakukan sesuatu dengan ketulusan dan kejujuran, pasti suatu saat orang akan menangkap betul. Ini otentik. Kejujuran yang otentik akan terbukti dan orang lain akan menangkap. Enggak usah demi Tuhan. Karena terlalu latah mengatakan itu justru nanti akan menimbulkan kecurigaan. Oke, jadi mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemudian, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, kebaikan imani itu orientasinya adalah Tuhan. Maka ya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, tentu dengan ketulusan, ya, dengan keseluruhan kehendak hati yang tulus tadi, seperti untuk Tuhan. Jadi kalau Anda melakukan suatu kebaikan pada orang lain, itu kalau Anda proyeksikan ini seperti kalau Anda mempersembahkan untuk Tuhan tadi yang terbaik. Contoh saja misalnya,
Kalau orang ingin berbagi berkat, saya selalu ingatkan pada keluarga kami, termasuk anak-anak kami. Kalau ingin memberi sesuatu pada tetangga, misalnya di hari spesial tertentu atau berbagi berkat, jangan sampai kita berbagi sesuatu yang menurut kita tidak layak atau tidak layak dikonsumsi secara umum oleh bagian orang lain. Memberi makanan basi misalnya, atau memberi sisa ya. Kami selalu menempatkan diri, jangan sampai kita itu memberi sesuatu sisa dari apa yang sudah kita konsumsi. Tapi memberikan bagian. Nah, saya kira Anda semua yang beragama Kristiani masih ingat juga ya, yang namanya teologi ibu janda itu ya. Digambarkan di sana dalam suatu peristiwa, Yesus itu melihat bait Allah, di pintu masuk bait Allah itu ada kotak persembahan. Lalu Yesus melihat juga orang-orang memasukkan derma. Lalu ada satu ibu janda yang juga memasukkan derma di pintu masuk bait Allah. Lalu Yesus komentar, ibu janda ini memberikan atau menyumbangkan, mendermakan lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Apa maksudnya? Tentu Yesus ingin memberikan pengajaran ya tentang nilai sebuah sumbangan, nilai sebuah persembahan. Bukan sisa, bukan kelebihannya, tapi bagian. Maka Yesus mengatakan, karena ibu janda ini mempersembahkan dari bagian hidupnya, bahkan seluruh hidupnya. Sementara orang-orang yang kaya itu mungkin hanya sebagian, atau mungkin tidak ada artinya menyumbang sekian itu. Kekayaannya miliaran. Kalau menyumbang jutaan itu enggak, atau menyumbang ratusan ribu itu bagi orang yang memiliki kekayaan miliaran tidak terasa. Tapi Yesus mengatakan persembahan yang baik itu ya bagian dari hidupnya. Maka memberikan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan itu yang terbaik. Nas berikutnya, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, pernyataan-pernyataan kebaikan, mencintai, aku sayang padamu, aku prihatin padamu dan seterusnya. Oke, itu ungkapan-ungkapan hati yang mungkin bernuansa baik ya, perhatian dan. Tetapi kalau tanpa ada aksi konkret apa yang dinyatakan tadi, pernyataan-pernyataan yang begitu baik, iba, respek, tidak ada artinya apa-apa. Betapapun mungkin perbuatan sumbangan tidak sebanyak, tetapi perkataan, aduh aku ikut prihatin ya, tapi saya tidak bisa membantu banyak, ini sebagian dari gaji saya akan saya bagi untuk kamu. Nah, ini baru yang namanya tindakan kebaikan berdasarkan iman. Orang rela untuk berbagi istilahnya. Bagian dari kekayaannya itu direlakan. Maka saya senang sekali dan terinspirasi ya pada saudara-saudara kita yang beragama Protestan yang punya kebiasaan tradisi persepuluhan ya. Mempersembahkan 10% dari kekayaan. Ini saya sangat terinspirasi dan saya menghayati itu juga. Meskipun dalam gereja Katolik tidak ada tradisi untuk wajib mempersembahkan persepuluhan, itu tidak ada dalam gereja Katolik. Tapi saya menghayatinya. Setidaknya saya mempunyai program. Misalnya, saya alokasikan dana untuk sosial. Misalnya, untuk beasiswa. Saya mempunyai beberapa anak asuh yang saya bantu. Tidak banyak sih, tetapi ada beberapa, nilainya tidak banyak, tetapi ada beberapa yang saya bantu karena memang sungguh membutuhkan. Rutin itu setiap bulan. Saya ingin menghayati bagian dari kekayaan saya itu sungguh ini bukan milik saya, tapi itu menjadi bagian, itu menjadi milik orang lain. Bahkan suatu saat saya pernah iseng-iseng menghitung saja apakah sudah mencapai 20% ya atau 10% ya. Ternyata suatu kali pernah saya menghitung dalam satu bulan itu lebih dari 10%. Bahkan mencapai 20%.
penghasilan yang saya peroleh dalam bulan itu, yang saya sumbangkan. Maaf, saya sharing ini untuk menunjukkan betapa semangat untuk berbagi bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari popularitas, tapi semata-mata ingin menghayati, entah menghayati kasih, kepedulian, keperpihakan kepada kaum kecil, miskin, difabel, dan seterusnya itu. Ini yang ingin saya tunjukkan ya, sebagai contoh bagaimana perbuatan itu didasarkan pada iman. Bahkan pernah juga suatu kali saya itu dimintai orang untuk pinjam uang dan saya sudah lupa sebenarnya. Dan orang itu lama sekali tidak datang, setelah lebih dari 5 tahun dia datang. Dan datang dengan membawa sesuatu dan bahkan menyumbang sesuatu, menyumbang uang sejumlah. Saya terkejut. Dia baru mengatakan minta maaf karena selama ini saya seolah-olah lupa dulu pernah pinjam sekian. Padahal saya sudah lupa. Betul. Saya bersyukur. Uang pinjaman yang dia kembalikan ternyata nominalnya lebih dari nominal yang dipinjam, dari sumbangan tadi, belum pemberian yang lain. Hal itu menjadi bagian yang saya jadikan satu dengan fond, katakanlah dana yang nanti arahnya untuk sosial juga. Dan itu sesuatu yang membahagiakan bagi saya. Karena apa? Karena saya mencoba menempatkan semua niat-niat kebaikan saya itu dalam kerangka menghayati iman ini tadi. Saya tidak menghitung untung rugi. Untungnya apa kalau saya meminjami? Saya nggak pernah yang namanya rentenir ya. Saya tidak pernah yang namanya riba atau meminjamkan uang dengan menarik bunga. Enggak, sama sekali tidak. Bahkan pernah ada satu relasi yang pinjam jumlahnya cukup besar untuk ukuran saya. Tapi karena dia sangat mendesak, lalu dia butuh, lalu dia akan mengangsur setiap bulan sekian. Kalau di bank pasti lebih dari nominal yang dia pinjam ya harus dikembalikan. Tetapi dia tetap mengembalikan nominal itu selama 5 tahun. Coba bayangkan. Jadi 5 tahun tidak ada bunga. Dan itu saya tempatkan dalam kerangka ini. Memang saya bukan rentenir, saya bukan meminjam uang yang menarik bunga. Intinya saya ingin membantu orang itu aja. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Tuhan ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Kata kuncinya adalah bukan orang yang berseru. Ini kata kuncinya itu. Mungkin bisa dikatakan bukan orang yang hanya berseru-seru saja. Berseru kepadaku ini Tuhan Yesus maksudnya. Berseru itu dalam arti apa? Menyebut Tuhan dalam doanya, memohon ya. Mohon ampun, mohon kelancaran usaha, mohon rezeki dan seterusnya. Pokoknya berseru dalam arti berdoa. Akan tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ini kan dikontraskan. Orang yang dipandang Tuhan layak masuk surga itu bukan lebih-lebih orang yang rajin berdoa, beragama, religiusitas ya. Berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam pendarasan. Itu semua kan tindakan agama. Bukan orang macam itu yang jaminan masuk ke dalam surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, saudara-saudara, kata melakukan kehendak Bapakku yang di surga, tentu ini kebaikan yang ditempatkan dalam penghayatan iman. Itu saudara-saudara beberapa penjelasan yang perlu saya lengkapkan. Ya harapannya Anda memiliki wawasan tentang perbuatan moral itu tadi. Baik, sekarang sudah jam 1:30 lebih. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari penjelasan bagian kedua ini? Rachel silakan, tadi belum tampak wajahmu, sekarang sudah tampak ya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan Rachel. Kalau saya pribadi tuh nggak pernah Pak, kalau misal
berbagi ke orang-orang di panti asuhan gitu-gitu emang saya nggak pernah, Pak. Tapi saya sebisa mungkin tuh kalau dimintai tolong nggak nolak gitu, Pak. Itu salah satu gimana ya, kayak berbagi nggak sih, Pak? Oke, baik. Jadi sebutan berbagi tadi salah satu ya. Jadi tindakan kebaikan salah satunya berbagi. Tidak salah Rakel ketika Anda dimintai tolong orang lain apalagi mendesak ya. Lalu Anda gegap gempita segera ingin melakukan itu dan tidak menolak. Itu sudah kategori kebaikan juga. Syukur tidak lama kesulitan orang lain itu bisa terselesaikan. Karena intervensimu, karena peranmu. Itu bagus. Itu sama juga tindakan kebaikan ya. Apalagi orientasinya semata-mata memang demi kebaikan orang yang minta tolong tadi dan Anda tempatkan sikap kemurah hatian. Ingat, Yesus pernah mengatakan toh, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakku murah hati adanya ya. Jadi kalau kita hanya melakukan kebaikan karena berbalas budi, itu impas sudahlah. Dulu yang Anda menerima kebaikan lalu Anda membalas kebaikan, udah impas itu. Tidak ada keutamaan apapun itu, ya kan? Tapi ketika Anda melakukan sesuatu dengan kemurahan, bahkan bagian dari hidup Anda, itulah keutamaan. Jadi saya kira Rakel masuk kategori perbuatan baik. Harapannya juga mengarah kepada penghayatan iman, murah hati. Ya. Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati. Tidak jual mahal, tidak menolak kesulitan, tidak menghindari keribetan. Kadang-kadang orang itu kan juga menghindari keribetan ya. Misalnya di jalan ada orang ceringu, mungkin teman-teman ada yang melihat ada orang ceringu itu mindsetnya apa? Ceringu itu melihat. Kira-kira mindsetnya apa? Kira-kira Anda membayangkan apa ketika mungkin di komplek perumahan Anda kalau Anda di perumahan ya, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda, ada orang sepertinya asing ya orang itu di tempat daerah Anda, lalu tengok seperti mencari-cari. Kira-kira apa yang terbersit dalam benak Anda? Rakel mungkin Anda bisa membayangkan kira-kira apa yang terbersit dalam benak Anda melihat orang macam itu. Tidak harus seuson ya, tapi apa ya mungkin? Itu berarti kayak bingung mungkin. Oke, Anda menganggap orang itu bingung. Bingungnya karena apa kira-kira? Iya, soalnya kan kalau orang perumahan kan lebih individualis ya Pak orang-orangnya. Nah, mungkin kayak mau minta tolong atau enggak dia bingung harus gimana, tapi juga nggak tahu ke siapa gitu Pak. Oke. Nah kira-kira Anda menangkap orang itu kok kayaknya bingung ya. Orang itu kok kayaknya mencari-cari alamat ya. Orang itu kok sepertinya mencari bantuan ya. Rakel menangkap itu kan. Nah kira-kira kalau sungguh-sungguh Rakel melihat ada fakta semacam itu, spontan yang kira-kira akan menjadi gerakan tindakan Anda apa Rakel? Kalau saya sendiri, saya hampir sih Pak, terus saya tanya, gimana Pak ya, gitu Pak mungkin. Oke, saya akan menghampiri orang itu dan bertanya. Ini yang dimaksudkan dengan murah hati. Tanpa diminta, Anda mencoba melihat ada orang kebingungan lalu mendekati. Untuk apa? Kali-kali aja orang itu memang bingung mencari alamat, lalu saya siap untuk membantu. Apalagi kalau mengatakan, Pak, sedang mencari alamat ya, apa yang bisa saya bantu? Nah, kata-kata itu menggambarkan kemurah hatian dan itu Kristiani banget. Mungkin juga tidak hanya Kristiani, tapi orang yang sungguh-sungguh beriman gitu. Tanpa diminta tetapi menawarkan. Gitu ya Rakel ya. Jadi saya kira kesediaan Anda tidak menolak permintaan tolong, bahkan tidak dimintai tolong pun Anda tadi menghampiri orang ya. Saya ilustrasikan tadi ya. Itu sudah kategori kebaikan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rohani. Begitu Rakel? Bagus, itu saya kira pengalaman yang sangat positif. Oke, terima kasih atas sharing kecil Anda dan juga tanggapan Anda. Apakah teman-teman yang lain menangkap apa yang saya jelaskan tadi dan juga sedikit sharing dan dialog dengan Rakel tadi? Apakah teman-teman yang lain menangkap dari penjelasan saya?
bagian yang kedua ini tentang iman dan perbuatan. Sehingga perbuatan moral itu selalu akan didasarkan pada kesadaran dan penghayatan iman. Bagaimana? Cukup bisa ditangkap penjelasan ini? Oke, Veronica mengangguk-angguk, oke ya. Bernadetta juga mengangguk-angguk, itu karena mungkin layarnya atau Gaby juga tersenyum-senyum ya, Maria Teresia juga tersenyum. Oke, baik saudara, saya kira waktunya sudah cukup ya. Untuk kuliah kita hari ini full virtual dan ini sudah saya rekam, nanti akan saya sharekan, dan materi yang tadi saya sampaikan nanti akan saya bagikan juga di grup ya. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Saya minta tolong Maria Teresia untuk menutup dengan doa sesuai dengan ajaran agama Anda. Silakan, Maria. Baik Bapak, apakah suaranya? Ya. Oke, baik Bapak dan teman-teman sekalian, saya akan memimpin doa kali ini dengan agama Katolik. Baik teman-teman yang beragama lain dipersilakan untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadiran. Hari ini kami bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik dan lancar. Semoga apapun yang diberikan oleh Bapak Yosef dapat berguna bagi masa depan kami, baik dimanapun kami berada. Dan semoga Engkau menyertai dan melindungi kami semua. Dan Bapak Yosef, Engkau lancarkan semua pekerjaan dan usahanya dapat guna bagi masa depan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Maria.